kita hari ini kebetulan Pak ini mau jalan. Oke, silakan. Baik, terima kasih dari 3 penanya. Tentu kami akan tindak lanjuti. Yang pertama, concern terhadap Kemenhub, Kemenaker, KKP ya, dari tadi Bapak dari Tanjung Priok ya. Memang ini juga menjadi atensi Senayan, Pak. Nanti terutama dengan PP 22 ini agar tidak ada tumpang tindih. Kebetulan saya ada di panitia perancang undang-undang di DPD. Jadi nanti kita akan panggil Pak dari Kemenhub, juga dari Kemenaker dan juga KKP. Yang penting DPD Senayan mendukung bagaimana agar tidak ada tumpang tindih dan ada satu payung yang jelas untuk urusan masalah manajemen ini ya. Nah, kalau terkait dengan masalah tentang PP 22 yang terakhir saya jawab langsung tentang ada suatu nomenklatur yang tertinggal, apakah tentang kapal niaga, tentang juga dari kapal ikan dan sebagainya yang tertinggal. Saya rasa dari peraturan perundang-undangan itu cukup diselesaikan di koordinatornya kan di sekretariat negara ya, di sekretariat di Kementerian Hukum, karena itu sifatnya PP. Jadi tidak usah kepada Senayan. Kalau kami di Senayan urusan kami undang-undang kan begitu. Tetapi kita bisa endorse, kita bisa berikan suatu rekomendasi dan juga arahan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum untuk PP ini untuk bisa dirubah. Ya, contohnya diberikan kejelasan. Apakah nanti lewat peraturan menteri, apakah lewat dari peraturan yang lain, kita akan atur nanti semua. Tetapi tidak sulit menurut saya, karena sifatnya adalah peraturan pemerintah yang dibuat oleh eksekutif, tidak melalui kamar dari DPD maupun DPR RI ya. Kita akan usulkan tadi tentang kejelasan tentang masalah yang 1,5 miliar ini seperti apa. Ya, ada kategorinya untuk kapal yang mana saja, dan ini mengena dengan tadi permintaan tentang status hukum agar ada payung. Jangan sampai PP-nya bagus, tetapi implementasinya justru nanti akan saling melempar tanggung jawab di antara 3 institusi ini, baik dari Kemenhub, Kemenaker, dan KKP. Nanti akan kami tidak lanjuti. Dan untuk Ibu dari Elizabeth ya, terima kasih. Saya lihat kampus Ibu adalah kampus yang terrecognize dengan baik. Cuman pesan saya begini Bu, ini kemarin saya rapat dengan BP2MI. BP2MI itu langsung di bawah Presiden. Kebetulan ketuanya kawan sahabat saya, Bapak Benny Ramdhani, mantan senator Sulawesi Utara. Kemarin kita acara di Sulut, acara di Kute. Saya sampaikan begini, apapun nama LPK, sekolah, LPK, apapun lah, LKP, apapun saya minta dengan hormat agar di dalam promosi itu tidak mencantumkan suatu iklan, janji untuk menjanjikan ke luar negeri. Ya, itu intinya di sana. Misalkan harus ada yang namanya suatu kejelasan. Karena sekarang Ibu, saya sampaikan ada 15 LPK ada di meja saya, setengahnya sudah dilaporin ke Polda, setengahnya sudah ke Polri. Hati-hati, karena kami cuma butuh 2 alat bukti. Apa itu? Pertama, spanduk. Yang nomor 2, kami butuh yang namanya iklan di Instagram atau Facebook. Kalau sudah ada yang namanya janji LPK ini, atau misalkan nanti dari sekolah ini, internasional ini, ada foto kapal pesiar, ada foto orang lagi training atau lagi bekerja melayani siapapun, yang embel-embel negara bagaimana, Anda bisa dijerat hukum. Harus ada yang namanya kerjasama. Contohnya, cantumkan kerjasama dengan agen resmi yang terrecognize atau yang resmi. Saya mau kasih contoh Bu, kemarin ada yang namanya PT, namanya PT Reka Kerja, mengirim banyak. Ini ketuanya doktor, kalau tidak salah. Saya rapatkan kemarin ada 4 agen di BP3MI, yang 2-nya akan masuk laporan polisi, yang sudah mau TSK, yang 2-nya masih mediasi. Permasalahannya adalah ada prinsip ketidakhati-hatian ini tidak dijalankan. Contoh, ini sebagian besar mafia-mafia tentang TKI PMI ilegal ini sebagian besar ini di luar Bali. Yang kemarin itu yang ke Arab Saudi di Jeddah, itu daftarnya di Banyuwangi. Ada PMI orang Bali datang ke Australia bukan pakai pesawat, tapi pakai kapal. Hampir karam di Pasifik. Untung selamat.
Kemudian ada beberapa seperti PT Savana, itu nggak pernah bisa masuk laporan ke polisi. Karena laporan DPD RI, saya langsung komunikasi ke Kapolri. Urusin ini PT Savana, akhirnya sekarang diperiksa ya untuk PT Savana. PT Reka Kerja itu menggunakan yang namanya Coinworks. Pemerintah sudah menggelontorkan yang namanya KUR, tinggal masuk ke BNI, tinggal KUR berapapun anak-anak silakan. Tetapi sekarang pakai permodalan, ini jahatnya. Saya dengar itu ribuan anak-anak di Dubai, mereka tanda tangan, mereka scan KTP, mereka disetujui oleh satu platform yang harusnya diawasi OJK yaitu Coinworks. Ini uangnya nggak masuk ke rekening anak-anak, masuknya ke rekening salah satu yang tidak bertanggung jawab ini. Sekarang cicilannya tiap bulan anak-anak itu bayar cicilan, Pak. Bayangkan, jadi pada saat anak-anak desa kan nggak bisa tinggal tanda tangan saja. Dan parahnya, saya riset, ini ada namanya Pak Dodi. Pak Dodi ini sudah pernah narapidana, alumni dari kasus begini. Sekarang dia ada di Dubai. Dan saya minta, seperti PT Reka Kerja, saya marahi, saya tegur, you kan doktor, Anda kan orang-orang penting di dalam bisnis ini PT, kenapa nggak riset dulu? Seperti di Gianyar, ada sekolah penipuan juga, saya ditipu Ji, ada uangnya dikirim di bagaimana. Yang Brilliant College, saya sampai segel itu kampus, saya datang sama Satpol, sama Polres, pasang itu segel. Ini akan banyak yang disegel loh. Jadi nanti kalau Elizabeth dan kawan-kawan tidak mau bermasalah secara hukum, baca perundang-undangan. Jangan pernah promosi tentang janji kerja luar negeri, penempatan. Itu bisa dimasalahkan. LPK itu tugasnya cuma ngajarin, mendidik, hanya mendidik keterampilan selesai. Tetapi kalau kerjasama, boleh ya. Kita pesan untuk Elizabeth. Nanti saya kunjungan ya. Saya akan kunjungan ke kantor ibu karena saya lihat sekolah ibu bagus begitu ya. Nah yang lain-lain, Coinworks ini kita sedang laporkan ke OJK. Saya nggak tahu sistemnya. Saya menyisir suatu pendapat Bapak Prof. Mahfud MD, Menko Polhukam. Ya sebentar sore saya rapat dengan beliau. Beliau mengatakan kalau ada pinjaman online, ini pinjaman online-nya itu sudah meneror dan lain sebagainya. Solusi untuk anak-anak bangsa nggak usah dibayar, ganti nomor, abaikan saja. Karena alat negara akan melindungi masyarakat kita. Makanya Bapak Ibu kalau ada solusi seperti itu, mohon disampaikan kepada Semeton, ganti nomor, kalau ada pengancaman, itu sudah ada pasal-pasalnya, tinggal lapor ke Babinsa atau Babin, itu udah nggak bisa lagi itu. Yang namanya sampai persekusi kepada orang-orang untuk menagih tentang pinjaman online ini. Yang terakhir, tentang aspirasi tentang ini, saya butuh Pak Ketua, Pak Dandir nanti ya, saya minta dengan Pak Sekjen, habis rapat ini, silakan, apa yang Anda tidak setujui di PP 22, tolong dituliskan. Seperti kemarin waktu di Tampak Siring itu bagus. Ya, jadi sampaikan ke saya termasuk perubahan 1,5 M. Cuman ini Bapak Dirjen dan juga Bapak Direktur dari Ibu juga, mungkin ini pengalaman saya Bu di perguruan tinggi. Karena sekarang di perguruan tinggi itu kalau misalkan mau membuat program kan ada deposit. Nah, cuman saya kasih suatu solusi karena kita nggak mungkin rubah undang-undang. Seorang presiden pun nggak mungkin melanggar. Saya nggak mungkin melanggar. Pak Menteri nggak melanggar. Bukan masalah angkanya, kecuali memang dirubah peraturan undang-undangan. Itu butuh waktu lama, takes time. Solusinya begini, kita cukup dari agen-agen, saya berikan solusi. Nanti mungkin dari Pak Dirjen, dari Menteri, tinggal kumpulkan saja sindikasi Bank Merah Putih BUMN. Sama seperti BP2MI kerjasama dengan BNI udah bagus Pak. Jadi Bapak Ibu, tinggal tidak perlu ada suatu uang liquid atau deposito cash 1,5 M. Karena benar kata Bapak di Tanjung Priuk, dari CTI ini, dari agen-agen kan kalau merger kan nggak mungkin. Karena ada suatu sejarah, culture, ya kontraknya beda dan itu buruk dari awal. Kalau saya tidak setuju, pragmatis boleh tapi jangan ngawur gitu ya. Karena nggak mungkin, kecuali di perguruan tinggi ada yang memang merger Pak. Nah, solusinya adalah cukup kerjasama dengan bank-bank pemerintah. Saya hanya akan dukung yang legal. Yang legal nggak usah, silakan perbaiki dulu sistemnya. Nanti tolong saya berikan rekomendasi resmi kepada 4 bank BUMN, BNI, Mandiri, kemudian BTN, dengan satu lagi BRI, ditambah BPD di masing-masing daerah. Cukup berikan credential letter
cukup berikan suatu surat jaminan, kan begitu, tanpa harus ada uang cash dan bagaimana, bahwa bapak dan ibu ini cukup melampirkan satu surat, itu di scan, itu di online kan bagaimana, itu menjadi syarat bahwa agen ini layak untuk mendapatkan suatu jaminan dari perbankan ini, kan begitu ya. Mungkin rekomendasi dari organisasi Ji. Ya. Nah, Nanti mintanya sama ketum. Cuman tolong dijaga agar tidak jadi masalah hukum, hanya yang resmi-resmi saja, yang terdaftar, yang enggak mohon maaf ya. Jadi itu nanti saya sampaikan ke menteri ya. Nanti rencana tadi saya udah sampaikan ke Pak Menteri dan Pak Muhaimin di Jakarta, saya akan ketemu lagi. Nanti yang penting tinggal kita panggil aja tuh dirut-dirut BUMN ya. Nah, jadi ada satu statement letter lah bahwa memang benar apakah kelayakan dari gedungnya, potential value-nya apapun, bahwa ini dijaminkan oleh dari bank ini untuk menjadi satu credential paper. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek ngumpulin uang 1,5 M, cukup dengan satu surat keterangan yang di-endorse oleh bank, Pak PBB, kita bisa buat ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Sebelum kita tutup, kami mohon Bapak Ketua Forum Bali, Bapak Dewa, supaya membacakan doa untuk menutup acara ini. Sekaligus berdoa untuk para pilot kita yang akan segera berangkat di atas kapal. Ya, kami dari Forum Bali, saya Ketua Umum mengucapkan terima kasih.